Baik, teman-teman semuanya, di pagi ini kita akan ngobrol lebih dalam tentang produk yang ada di 3i Networks ya, karena banyak pemahaman di luaran sana yang mungkin belum pas, belum proper ya, belum sesuai dengan definisi yang sebenarnya. Dan di kesempatan ini saya akan mencoba untuk mengajak melihat lebih dalam lagi, lebih meneliti lagi seperti apa sih yang dimaksud dengan konsep menabung di 3i Networks dan kenapa kita bisa dapat penghasilan dengan kita menjalankan bisnisnya. Tetapi pada kesempatan ini saya akan lebih banyak membahas tentang dari sisi produk Carling Promix-nya. Dan untuk gain protection-nya saya akan coba bahas sedikit nanti di belakang. Dan untuk memulai, pertama-tama saya akan mengajak teman-teman untuk melihat ilustrasi terlebih dahulu ya. Jadi untuk itu saya akan ajak masuk ke aplikasi dari 3i Mobis. Memahami produk Carling Promix melalui ilustrasi sangat asik ya, karena kita bisa langsung melihat angka-angkanya. Saya akan tuliskan di sini Tuan Prospek. Anggap saja kita akan lihat dari yang usianya paling muda. Kita ambil usia kelahiran tahun 19, kelahiran tahun 2000 ya. Oke. Nah, untuk kelahiran tahun 2000 berarti saat ini usianya 20 tahun. Bisa jadi anak-anak muda di usia ini sudah mulai bekerja, sudah mulai memiliki aktivitas yang produktif. Dan kita akan lihat apa sih manfaatnya, dan mungkin kita juga akan bahas dan diskusikan penting nggak dan seberapa penting kalau kita bisa mengambil produk ini sejak usia muda ya. Oke, saya akan coba miringkan seperti ini. Nah, jadi teman-teman semuanya, pertanyaan pertama yang kita perlu sama-sama jawab adalah apakah asuransi jiwa bermanfaat untuk kita miliki ya sejak dini. Nah, untuk menjawab itu kita mesti menjawab apa sih manfaat asuransi jiwa. Dan tentu saja asuransi jiwa memiliki manfaat agar apabila terjadi resiko yang kita tidak inginkan, tidak rencanakan, seperti kecelakaan pada saat berkendara, atau terjadi musibah, bencana alam, atau terkena sakit, penyakit yang mengakibatkan meninggal dunia. Maka asuransi jiwa fungsinya adalah menjadi dana cadangan yang bisa membantu mereka yang ditinggalkan. Artinya seseorang yang meninggal tentu akan meninggalkan keluarganya. Nah, keluarganya ini kan masih memerlukan bantuan untuk biaya hidup, bantuan untuk rencana-rencana di masa depan. Asuransi jiwa menjadi dana cadangan yang akan sangat membantu mereka yang ditinggalkan. Meskipun masih muda, mungkin relatif merasa belum perlu punya asuransi jiwa, tetapi pada prinsipnya nilai asuransi jiwa yang ada akan tetap menjadi dana cadangan yang akan berguna jika resiko itu datang. Katakan saja faktor nomor satu biaya yang timbul ketika seseorang meninggal dunia adalah biaya pemakaman ya teman-teman. Dan tentu yang masih hiduplah yang akan menanggung biaya tersebut. Dan tentu saja sudah mengalami duka cita jika masih harus terbeban dengan biaya tersebut. Ini ya, sesuatu yang semua orang tentu merasa kurang nyaman begitu. Nah, paling tidak
sudah ada satu dana cadangan untuk hal tersebut. Meskipun bisa digunakan juga misalkan untuk dana pendidikan anak jika yang masuk adalah kepala rumah tangga, tulang punggung keluarga, ya, atau bisa digunakan untuk berbagai keperluan lainnya. Nilai dari asuransi jiwanya pun sebenarnya bervariasi. Ada dimulai dari 21 juta, ada yang 42 juta, dan ada juga yang 60 juta rupiah. Tergantung dari berapa premi yang diambil. Nah, dalam pembahasan kali ini kita akan membahas dari sisi yang premi Rp350.000 dan uang pertanggungannya berarti adalah Rp21 juta. Dan mari kita simak sama-sama. Untuk usia masuk tertanggung 21 tahun, berapa sih? Seperti apa sih manfaatnya? Oke, kita akan lihat pertama-tama dari sisi tabelnya ya. Oke. Nah, teman-teman semuanya, kalau kita melihat dari tabelnya, di sini kita bisa lihat pertama-tama masa pembayaran preminya adalah 5 tahun. Untuk masa pembayaran premi 5 tahun ini, kita bisa membayar bulanan atau kita bisa membayar tahunan. Yang terpenting ketika kita memahami pembayaran premi ini, tidak ada yang namanya satu kewajiban bahwa kita harus membayar rutin, kalau enggak didenda gitu ya. Tidak ada pemahaman seperti itu. Jadi yang banyak orang suka salah paham adalah, saya berarti harus bayar tiap bulan nih. Padahal dalam konteks premi asuransi 100% keputusan ada di tangan kita. Jadi mau bayar premi, nggak mau bayar premi, ya semua tergantung kita. Nah, yang kita perlu pahami adalah apa manfaatnya jika kita bayar preminya rutin, apa resikonya jika kita tidak membayar premi secara rutin. Nah, ini yang teman-teman perlu tahu, yang kita semua perlu tahu ya. Supaya mitos atau faktanya juga semakin jelas. Oke, sekarang kita akan lihat dari sisi membayar secara rutin. Ketika kita sudah bergabung di 3i Networks dengan fee 50.000 ditambah dengan premi perdana 350.000, maka keuntungan pertama yang kita dapatkan adalah kita sudah punya dana warisan senilai 21 juta rupiah. Dana warisan tentu menarik ya. Kalau kita bisa punya dana warisan buat keluarga, berarti kita adalah orang yang sudah lebih kaya. Seperti itu ya. Kemudian berlakunya dari bulan keberapa? Dari bulan pertama, bahkan dari minggu pertama. Ketika teman-teman sudah terima SMS tentang nomor polis, maka teman-teman sudah memiliki dana warisan tersebut. Uang senilai Rp400.000 yang teman-teman keluarkan sudah berubah menjadi dana warisan senilai 21 juta. Poin pertama seperti itu. Kemudian premi yang kita bayarkan senilai 350.000 itu juga memiliki nilai investasi atau nilai tunai. Saya akan coba tutup video dulu ya supaya tidak mengganggu screen share-nya. Oke, jadi teman-teman semuanya, dari apa yang kita bayarkan premi 350 juga ada nilai investasinya. Besarnya adalah 40%. Jadi di tahun pertama, setiap kali kita bayar premi, maka kita akan mendapatkan tambahan nilai tunai investasi. 40% ditambah 40% dan seterusnya selama 12 kali atau selama tahun pertama. Kemudian kalau kita terus melanjutkan pembayaran sampai tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, dan terakhir tahun kelima, nilai alokasinya semakin bertambah. 75%, 90%,
95 dan 95% juga di tahun kelima. Nah, karena itu kita bisa lihat di dalam tabel nilai investasi, nilai tunai kita di sini terus bertambah karena premi kita juga terus berjalan. Sekali lagi, premi di dalam asuransi Sentral Asia Raya ini yang dipasarkan dengan 3i Networks pada produk Carlin Promix, premi lanjutannya bukan sebuah hal yang mutlak menjadi satu beban. Premi bukanlah beban. Premi adalah hak kita untuk membayar premi. Disebutkan hak kenapa? Ya karena sekali lagi, kalau teman-teman rajin membayar premi, maka nilai investasinya akan bertambah. Kita akan bahas nanti ketika kita tidak membayar premi. Ya, kita bahas dulu dari sisi jika kita membayar premi setiap bulan. Dan tentunya nilai investasi ini bisa dicairkan kapan saja. Dan ini menjadi satu manfaat juga. Sehingga kita juga memiliki namanya dana simpanan atau dana cadangan. Katakanlah seperti tabungan, tanda kutip ya. Meskipun konsepnya berbeda dengan tabungan yang ada di bank ya, teman-teman ya. Tetapi kita bisa anggap ini sebagai tabungan. Artinya dana simpanan atau dana cadangan yang bisa berguna sewaktu-waktu. Nah, kemudian yang perlu kita pahami, saldo tunai investasi ini sebenarnya di dalam produk unit link Carlin Promix disimpan dalam bentuk unit. Jadi tidak langsung dalam bentuk rupiah. Artinya seperti ini. Ketika kita membayar premi 350.000, maka dikali 40% sama dengan 140.000. Nah, 140.000 ini akan dibelanjakan berapa unit dari harga satuan unit yang berjalan saat itu. Contohnya, sebutannya adalah NAB. Jadi ketika kita sedang membayar premi, ya, katakanlah NAB-nya bernilai Rp3.000 per unit. Nah, maka 140.000 akan dibagi dengan Rp3.000 per unit. Katakanlah teman-teman akan mendapatkan sekian unit, X unit. Jika bulan depan harga unitnya menjadi 3.100, nah maka tentu teman-teman akan mendapatkan lebih sedikit unit, X minus, seperti itu ya. Jadi bertambah X minus, seperti itu. Begitu seterusnya. Kemudian, jika kita sudah memiliki jumlah unit, maka saldo tunai ini adalah unit dikali harga NAB. Jumlah unit dikali harga NAB. Jadi teman-teman sekarang paham bahwa saldo tunai investasi ini sebenarnya adalah sebuah proyeksi dari jumlah unit dikali nilai aktiva bersih berjalan. Nah, pertanyaannya, nilai NAB ini apakah selalu sama? Tentu saja tidak. Nanti saya akan ajak teman-teman untuk melihat fun fact sheet ya, laporan kinerja investasi. Jadi saat ini NAB kita ada di angka 3.200-an sekian atau bahkan sudah lebih dari itu ya. Teman-teman bisa lihat di fun fact sheet yang bisa diakses melalui aplikasi, melalui website Sentral Asia Raya. Oke, jadi sekarang teman-teman sudah paham ya bahwa saldo tunai ini pada dasarnya adalah ilustrasi dari perhitungan jumlah unit dikali dengan nilai harga NAB. Dan yang perlu teman-teman pahami adalah pada tabel ilustrasi nilai rendah, sedang, dan tinggi ini adalah satu ilustrasi perhitungan. Jika NAB
setiap tahunnya bertambah 6%. Jika NAB setiap tahunnya bertambah 14%. Jika NAB setiap tahunnya bertambah 20%. Tetapi tentu saja yang namanya investasi itu tidak akan terus naik atau tidak akan terus turun. Dia akan mengalami pertumbuhan dari waktu ke waktu. Nah, tahun 2006 NAB kita ada di angka Rp1.000. Tapi sekarang sudah ada di lebih dari Rp3.000. Jadi meskipun nilai NAB naik turun, dalam jangka panjang nilainya akan terus bertumbuh, teman-teman. Satu hal lagi, di dalam ilustrasi nilai investasinya ini sudah memperhitungkan biaya asuransinya maupun biaya administrasi bulanannya. Bagaimana cara kita melihat biaya asuransinya? Nah, jadi di sini kita bisa lihat biaya asuransi tahun pertama dimasukkan ke dalam tabel ilustrasi. Ini adalah biaya asuransi per tahun. Jika per bulannya tinggal dibagi dengan 12. Setiap tahun biaya asuransi akan bertambah karena tingkat resiko seseorang berdasarkan usia akan bertambah seperti itu. Oke. Sekarang kita lihat selanjutnya, jika kita sudah rajin membayar premi lanjutan, berarti pertama-tama nilai investasi kita akan terus bertambah. Dan nilainya akan terus bertumbuh sampai usia kita 74 tahun. Artinya, semakin muda usia seseorang bergabung, maka potensi pertumbuhan investasinya juga akan semakin besar. Karena jangka waktunya juga semakin panjang. Padahal membayar preminya hanya sama-sama 5 tahun. Inilah yang menarik dalam produk unit link di 3i Networks ya. Masa pembayaran premi yang singkat dengan premi yang relatif cukup terjangkau. Hanya Rp12.000 per hari. Oke, jadi bisa saja produk ini dijadikan sebagai sarana untuk menyiapkan rencana keuangan buat di masa depan. Misalkan seorang yang usianya 21 tahun, ketika di usia 30 tahun ingin menggunakan uangnya untuk berbagai keperluan. Misalkan beli motor, atau memperbaiki rumah, atau liburan ke luar negeri. Ini bisa digunakan. Bisa diambil sebagian, bisa juga diambil sekaligus semuanya. Sekali lagi, berapakah saldo tunai investasinya di kemudian hari? Kita tidak bisa pastikan dengan jawaban yang pasti. Kenapa? Karena NAB ini bergerak, sama seperti harga emas yang terus berubah setiap waktu. Meskipun bergerak berubah-ubah, NAB itu akan bertumbuh dari waktu ke waktu sehingga lama-kelamaan angkanya akan mencapai 4.000, bahkan Rp5.000, bahkan bisa lebih dari itu. Tetapi tentu saja semuanya itu memerlukan waktu. Jangan lupa, konteks dalam konsep 3i Networks bukan hanya bicara tentang asuransi dan investasi. 3i Networks juga bicara tentang income. Jadi, sambil menunggu investasi kita di sini bisa berkembang, kita juga punya proteksi dan kita berkesempatan untuk meraih penghasilan setiap bulannya. Jadi jangan menunggu 5 tahun, bahkan tidak perlu menunggu. Ketika kita sudah memulai bisnis atau sudah bergabung di 3i Networks, langsung saja start, jalankan bisnisnya. Maka sebelum 5 tahun, teman-teman juga akan mendapatkan penghasilan setiap bulan yang bahkan nilainya melampaui investasi yang teman-teman tunggu. Untuk konsep bisnisnya dan untuk cerita lebih dalam tentang marketing plan-nya, kita akan tunda lain waktu. Kita akan kembali ke pembahasan produk yang ada di halaman ini. Jadi, teman-teman semuanya, sekarang kita sudah mengerti NAB, saldo tunai, dan cara membaca ilustrasi. Apakah ilustrasi 14% dan 20% bisa terjadi? Tentu saja bisa terjadi. Karena yang namanya investasi bisa bertumbuh sampai 14%, bahkan bisa sampai 20%. Tetapi sekali lagi, tidak dijamin. Sama seperti
pertumbuhan emas yang tidak dijamin. Namun tidak dijamin bukan berarti tidak aman. Faktor keamanan itu kita perlu jawab pada saat kita membuka fund fact sheet atau laporan kinerja investasi. Paling tidak, yang teman-teman bisa pastikan manfaatnya dari produk ini pertama-tama adanya dana warisan. Kemudian yang kedua, nilai tunai di 5 tahun pertama kita bisa prediksi estimasinya. Untuk usia muda rata-rata di kisaran 16-17 juta rupiah. Untuk usia yang lebih berumur bisa di kisaran 15 juta sampai 17 juta rupiah. Angka tersebut relatif cukup besar, kita bisa gunakan kembali untuk rencana masa depan 5 tahun dari sekarang. Beli kendaraan, motor misalkan, untuk pendidikan anak, atau lain-lain sebagainya. Dan juga bisa ditempatkan sebagai persiapan dana untuk hari tua. Tentu saja penggunaannya sekali lagi relatif masing-masing orang ya. Nilainya bisa bertumbuh 6% per tahun sampai 20% per tahun, tetapi fluktuasinya kita tidak jamin. Dan karena tidak dijamin, justru ini menjadi produk yang aman. Kenapa? Karena kondisi naik turunnya itu tergantung bagaimana pasar ekonomi yang terjadi di Indonesia. Oke, jika teman-teman masih belum jelas atau ada pertanyaan, nanti boleh tinggalkan di kolom komentar, kita akan jawab di lain waktu. Ya, pertanyaan-pertanyaan seputar produk biasanya apakah nilai tunainya bisa diambil sewaktu-waktu? Nah, jawabannya bisa, nilai tunai bisa diambil sewaktu-waktu. Akan tetapi lebih baik biarkan dia tumbuh berkembang lebih dulu untuk sebuah rencana yang lebih besar lagi. Nah, sekarang kita akan bahas dari sisi bagaimana jika kita tidak rutin membayar premi. Bagaimana jika kita tidak rutin membayar premi? Apa yang akan terjadi? Baik, kita akan lihat sama-sama. Yang menjadi keunggulan yang lain di dalam produk ini adalah selama ada saldo tunai investasi, selama kita masih punya jumlah unit yang cukup, maka sekalipun tidak membayar premi, uang pertanggungan kita akan tetap aktif, ya teman-teman ya. Uang pertanggungan akan tetap aktif, polisnya akan tetap hidup. Contohnya, misalkan sudah membayar premi 1 tahun, sudah terbentuk saldo tunai kurang lebih 1 juta rupiah. Lantas, di bulan berikutnya 1 bulan tidak bayar premi, 2 bulan tidak bayar premi, 4 bulan tidak bayar premi, 6 bulan tidak bayar premi. Apa yang akan terjadi? Kalau masih ada saldo tunai investasi atau jumlah unitnya masih cukup tersedia, maka hal ini tidak memiliki resiko apapun. Artinya, jika terjadi resiko meninggal dunia, 21 jutanya masih bisa diklaim. Yang penting sesuai dengan prosedur. Inilah keunggulan berikutnya dari produk Karing Promix yang ada di 3i Networks. Jadi, teman-teman semuanya, sekali lagi, selama teman-teman masih punya saldo tunai, masih memiliki jumlah unit, maka kalau terjadi satu masalah, teman-teman mungkin sedang kelupaan bayar premi, atau sedang terkendala tidak bisa bayar premi, teman-teman masih bisa bayar premi di bulan berikutnya. Nah, pertanyaan yang kedua, bagaimana jika pembayaran preminya terkendala sampai beberapa bulan, misalkan 3 bulan? Maka tagihannya menjadi 1.050.000. Kadang-kadang orang menjadi kesulitan untuk membayar sekaligus. Bagaimana solusinya? Apakah kita masih bisa melakukan pencicilan pembayaran premi? Nah, jawabannya teman-teman bisa. Keunggulan berikutnya dari produk ini adalah fleksibilitas dalam pembayaran premi. Kita bisa kembali membayar premi sejumlah 350.000 saja. Caranya bagaimana? Caranya adalah untuk nomor virtual account-nya, teman-teman gunakan 23222 di depan. Biasanya kalau pembayaran normal 23777,
dilanjutkan dengan nomor polis. Nah, untuk pembayaran cicilan, ganti 777-nya dengan 222. Selebihnya di belakangnya tetap sama. Jadi, pastikan pada saat pembayaran, teman-teman memasukkan nominal yang genap ya, 350 atau 700.000 atau kelipatan 350.000 untuk premi 350.000. Kemudian, khusus pembayaran cicilan ini dengan 23222 hanya bisa dilakukan melalui perbankan. Jadi tidak bisa dilakukan melalui minimarket. Oke, sampai di sini teman-teman jadi jelas ya bahwa menarik sekali di 3i Networks konsep menabung proteksi investasi unit link ini pada prinsipnya bukanlah beban, tetapi justru membantu kita agar kita bisa memiliki dana warisan dengan cara mencicil dan kita bisa memiliki investasi dengan cara mencicil. Dua manfaat sekaligus yang kita dapatkan dengan cicilan yang sangat murah, hanya Rp12.000 per hari. Sekali lagi saya ingatkan, konteks di dalam konsep 3i Network ini bukan hanya bicara tentang asuransinya, investasinya, tetapi juga bicara tentang bagaimana teman-teman bisa mendapatkan penghasilan setiap bulannya. Tetapi kita akan bahas di kesempatan berikutnya. Oke, sampai di sini kita sudah mengerti banyak tentang produk Carling Promix ini. Nah, pertanyaannya, bagaimana jika usia masuk tertanggungnya lebih dari 21 tahun atau misalkan sudah usia 40 atau sudah usia 50. Nah, teman-teman semuanya, untuk usia masuk tertanggung dibatasi sampai 59 tahun. Jadi, jika sudah 60 tahun, maka tidak bisa lagi menjadi tertanggung, tetapi bisa menjadi pemegang polis, lalu kemudian tertanggungnya dipindahkan ke anggota keluarga lainnya yang usianya di bawah 59 tahun. Lantas, teman-teman semuanya, jika kita tidak menjadi tertanggung, lalu apa manfaatnya? Manfaatnya adalah kita tetap bisa menikmati investasinya. Artinya, bisa saja usia masuk tertanggungnya 21 tahun ya, tetapi kemudian pemegang polisnya adalah orang tuanya yang sudah berusia 60 tahun. Itu bisa saja. Nah, tetapi yang teman-teman perlu pahami sekali lagi adalah manfaat asuransi ini mengikat kepada si tertanggung. Jika tertanggung meninggal dunia, maka ahli waris dari tertanggung akan mendapatkan santunan 21 juta ditambah dengan nilai investasi yang berjalan. Tetapi bagaimana jika pemegang polis yang meninggal? Jika pemegang polis bukanlah tertanggung dan meninggal lebih dulu, maka pemegang polis bisa dialihkan datanya. Misalkan si tertanggung menjadi pemegang polis. Lalu, apakah pemegang polis jika meninggal, maka akan ada santunan atau ahli waris, ada uang pertanggungan untuk ahli waris? Tentu saja jawabannya tidak ada. Karena itu sangat penting sekali seorang pemegang polis memiliki nilai asuransi jiwa. Tetapi jika sudah terlanjur usianya di atas 59 tahun, apa yang harus dilakukan? Kan sudah tidak bisa ambil asuransi menjadi tertanggung. Nah, jawabannya adalah karena itu, teman-teman semuanya yang mungkin usianya sudah lebih dari 59 tahun, usahakan jalankan konsep income-nya atau jalankan bisnis 3i Networks-nya. Miliki penghasilannya. Karena penghasilan di 3i Network juga bisa diwariskan. Jadi, semisal ketika teman-teman sudah punya penghasilan 2 juta per bulan, maka penghasilan ini juga bisa diwariskan. Dan kalau kita kalikan 2 juta dikali 12, maka teman-teman punya penghasilan per tahunnya 24 juta per bulan. Jika bisnis jaringannya terus berjalan sampai 10 tahun, maka teman-teman bisa terus
mewariskan sampai 240 juta rupiah. Dan tentu saja konsep bisnisnya akan membuat teman-teman memiliki jaringan yang berkembang sehingga penghasilannya pun makin lama makin besar. Seperti itu ya. Nah, sekarang kita akan lihat contoh ilustrasi untuk mereka yang usianya sudah lebih berumur ya. Kita akan masukkan di sini tadi 21 tahun, kita akan mundur 20 tahun ya, ke tahun 1980. Oke, kita akan lihat seperti apa ilustrasinya. Ya. Oke, jadi teman-teman semuanya, di 5 tahun pertama tidak terlalu ada perbedaan yang signifikan. Tetapi kita bisa lihat biaya asuransi tahun pertamanya mengalami peningkatan yang cukup lumayan. Tetapi ini pun masih murah. Kalau kita bagi dengan 10 saja, satu bulannya masih 6 ribuan. Jadi masih murah ya. Masih relatif murah. Oke. Kemudian sampai dengan usia 74, nah, kita sudah bisa lihat perbedaannya cukup signifikan. Angka 6%-nya sudah tidak mencapai ratusan juta rupiah. Jadi semakin awal teman-teman bisa menjadi tertanggung, sebenarnya akan semakin baik, akan semakin bagus. Tidak menutup kemungkinan dalam 30 tahun nilai pertumbuhan rata-rata investasinya menjadi 14%. Sehingga nilainya bisa mencapai ratusan juta rupiah untuk nilai investasinya. Bahkan jika 20% bisa mencapai 4 miliar rupiah. Tetapi sekali lagi, belum terjadi sehingga kita tidak bisa jamin angkanya. Paling tidak, kita bisa anggap angka rata-rata pertumbuhannya di kisaran 6-10% per tahun untuk pertumbuhan jangka panjang. Oke, selanjutnya kita akan coba lihat di ilustrasi, satu ilustrasi lagi ya. Kali ini kita akan lihat yang premi 1 juta rupiah untuk usia yang sama, yaitu 41 tahun. Oke. Nah, teman-teman semuanya, di sini kita bisa lihat faktor yang akan sangat kelihatan sekali, yaitu di nilai investasinya. Di 5 tahun pertama, nilai investasinya akan mencapai 50 juta lebih, bahkan bisa 52 juta lebih ya. Kemudian, nilai investasi pada saat sudah mencapai usia 74 tahun, ini masih bisa mencapai lebih dari 190 juta. Ini sekali lagi ilustrasi yang 6% per tahun ya. Bisa saja nilai rata-ratanya lewat dari 6%, tetapi dalam jangka panjang biasanya sulit di bawah 6%. Ya, jadi kalau mau aman, investasikannya jangka panjang. Di atas 5 tahun, bahkan di atas 10 tahun. Kemudian, satu hal lagi, total manfaat meninggal dalam tabel ilustrasi ini, maksudnya adalah nilai investasi ditambah dengan uang pertanggungan. Nah, dalam ilustrasi ini premi 1 juta berarti nilai UP-nya adalah 60 juta. Karena itu teman-teman bisa lihat angka 5.179 ditambah 60 juta menjadi 65.179.000. Jadi yang penting sekarang kalau teman-teman belum pernah menerima ilustrasi seperti ini, silahkan minta dibuatkan oleh pengundangnya masing-masing supaya teman-teman mengerti nilai manfaatnya. Nah, jadi teman-teman mau memilih yang premi 350.000, 700.000 atau 1 juta rupiah. Sama-sama pembayarannya hanya 5 tahun saja. Dan ingat, jangan sampai tidak mendapatkan penghasilannya. Sayang banget. Kejar aja, ajak teman-temannya bergabung, minta bantuan pengundang teman-teman semuanya, maka income akan lebih mudah diraih ya. Oke, nah sekarang pertanyaan besarnya adalah bagaimana sih
kinerja dari investasi yang ada di produk Carling Promix ini. Seberapa baik, seberapa aman. Untuk menjawab itu, maka teman-teman semuanya, kita perlu melihat ke dalam website CAR ya. Saya akan ajak teman-teman masuk ke website CAR. Oke, sebentar ya, saya siapkan dulu. Teman-teman juga bisa buka websitenya car.co.id ya. Kemudian teman-teman bisa masuk ke produk individu, lalu masuk ke unit link, lalu masuk ke informasi NAB. Oke, kita tunggu sebentar loadingnya ya. Oke, sudah selesai loadingnya di sini. Pada halaman ini kita bisa melihat saat ini pertumbuhan nilai NAB-nya sudah mencapai 3.374. 1-2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu, kita juga tidak tahu bahwa nilai NAB-nya akan mencapai angka seperti ini. Nah, tetapi di sini kita bisa lihat, dalam 6 bulan, kenaikannya 6,6%. Dalam 1 tahun, 3,4%. Dalam 3 bulan, 4,7%. Dalam 1 bulan terakhir, 1,4%. Untuk melihat kinerja investasinya, tersedia laporan yang bisa diakses dan akan diupdate setiap bulannya oleh perusahaan Sentral Asia Raya. Jadi teman-teman tinggal buka aja seperti ini. Nah, ini adalah laporan untuk bulan Januari 2020. Kita akan masuk ke bulan November. Nah, di bulan November ini, kalau kita lihat tadi untuk NAB-nya yang terbaru adalah di 3.374. Sedangkan di November yang lalu 3.278. Jadi memang sudah mengalami kenaikan lagi ya. Dan informasi yang bisa teman-teman dapatkan adalah pertama, produk Carling Promix diluncurkan November 2006. Jadi ini sudah 14 tahun. Artinya sudah punya pengalaman dan sangat aman ya, karena sudah memiliki waktu yang cukup lama begitu. Total dana yang dikelola sampai dengan sekarang nilainya mencapai 2,6 triliun rupiah ya teman-teman ya. Dan kemudian untuk tujuan investasinya sendiri adalah mencapai investasi yang optimal dalam jangka panjang, dengan tetap menjaga tingkat resiko sesuai dengan kondisi ekonomi mikro maupun makro. Jadi di sini teman-teman bisa lihat perjalanan nilai NAB dari Carling Promix dari tahun 2015 sampai 2019. Kalau teman-teman mau lihat fun fact sheet pada tahun 2014, teman-teman juga bisa klik di 2014. Ini kita ambil contoh sebagai perbandingannya. Nah, pada 2014 laporannya seperti ini. Teman-teman bisa lihat di sini nilai NAB-nya masih 2.600. Ya, jadi memang ada pertumbuhan yang signifikan. Dan teman-teman juga bisa lihat kinerjanya bahkan dari 2006 ya untuk laporan yang di 2014. Jadi memang ada fluktuasi begitu ya. Karena kondisi ekonomi di Indonesia juga mengalami pertumbuhan dari waktu ke waktu. Nah, jadi dengan begini kita jadi makin percaya diri ya teman-teman ya, bahwa dengan produk Carling Promix ini kita bisa lihat bagaimana dananya dikelola dengan sangat transparan dan profesional. Lalu komposisinya terdiri dari reksadana, pasar uang, obligasi, dan ekuitas. Jadi produk Carling Promix ini adalah instrumennya campuran, bukan hanya saham saja, dan bukan hanya pasar uang saja. Itulah yang membuat pertumbuhan NAB-nya berjalan lebih stabil.
Jadi, kalau kita bandingkan dengan indeks harga saham gabungan, teman-teman bisa lihat pergerakan dari Carling Promix ini. Kurang lebih tidak jauh berbeda dengan indeks harga saham gabungan. Pergerakannya hampir mirip ya, tetapi relatif lebih stabil. Kenapa? Karena kalau kita lihat ke komposisinya, sekitar 50%-nya terdiri dari pasar uang, obligasi, dan reksadana yang nilainya juga relatif lebih stabil. Nah, akan tetapi bukan berarti produk ini tidak bisa agresif. Kalau kita lihat pada bulan-bulan sebelumnya, posisi ekuitasnya juga lebih turun ya, ada yang lebih rendah nih. Kita lihat ya, ini di bulan April, yaitu sebesar 44%. Kemudian kita lihat lagi. Oke, ini loading sedikit ya. Di bulan Januari nih, teman-teman. Di bulan Januari bahkan 28%. Jadi ada perbedaan signifikan 20%. Artinya apa? Manajer fund dari produk Carling Promix ini berupaya mencapai kinerja optimal. Jadi jika memang ada kesempatan kondisi saham lagi bagus, maka porsi sahamnya juga akan ditingkatkan, yang akibatnya akan menaikkan nilai NAB. Dan yang menarik, teman-teman bisa lihat pada komposisi obligasi juga terdapat surat utang negara dan komposisi obligasi lainnya yang sifat dasarnya adalah pembangunan dalam negeri. Jadi dengan kata lain, dana yang dikelola pada produk Carling Promix ini juga turut membantu negara kita berkembang. Uangnya nggak lari ke luar negeri lah. Jadi kalau teman-teman termasuk tipe yang cinta produk Indonesia seperti itu ya, ini sudah tepat banget. Karena uang kita akan kembali ke negara kita untuk dikelola supaya menjadi sumber keuangan yang positif untuk pembangunan. Kemudian, teman-teman juga bisa lihat sejak peluncuran, oke kita tunggu loading sebentar. Nah, ini dia. Sejak peluncuran dari 2006, kenaikannya sudah 227%. Tidak menutup kemungkinan suatu hari nanti menjadi 300%, 400%, 500%, bahkan mungkin 1000%. Prinsipnya, investasi akan berkembang seiring dengan waktu. Jika hari ini turun, jangan khawatir, besok akan naik lagi. Itulah investasi. Tidak tetap ya teman-teman ya. Jadi apa resikonya investasi di dalam produk Carling Promix atau di dalam produk unit link ini? Pada prinsipnya resikonya hanya berupa naik turunnya harga NAB. Kalau teman-teman mau sabar, maka nilai NAB-nya pasti akan berkembang. Tetapi jika teman-teman memerlukan dana darurat pada saat nilai NAB-nya lagi turun, maka teman-teman perlu mengerti bahwa karakter dari investasi seperti unit link ini ataupun reksadana memang nilainya naik turun. Begitu juga dengan saham. Obligasi juga ada potensi penurunan atau kenaikan yang relatif stabil, tetapi masih ada naik turunnya ya. Yang benar-benar tidak memiliki naik turun, yang relatif sangat stabil itu adalah di pasar uang. Tetapi ini juga pertumbuhannya ya paling hanya 5% sampai 7% per tahun saja. Tidak bisa mencapai 9%, bahkan 10% seperti yang pernah terjadi di produk Carling Promix. Seperti itu ya teman-teman ya. Oke. Jadi dengan demikian teman-teman kita sudah belajar melihat seperti apa fund fact sheet produk Carling Promix. Ya, ini 2014 dia 14%. Semoga dari apa yang kita pelajari ya dari website ini kita sama-sama mengerti karakteristik tentang produk ini. Dan satu lagi, saya ajak teman-teman melihat testimoni ya. Ini terakhir terkait dengan manfaat dari mengikuti 3i Networks ya. Sekali lagi, asuransi dan investasi di dalam produk ini adalah satu produk unit link. Namun, yang kita tidak boleh lupakan adalah bahwa manfaat asuransinya sangat terasa, sudah banyak menjadi bukti bagi banyak orang. Artinya, jangan khawatir proses klaimnya sulit.
Karena kita sudah terus membuktikan setiap bulan, setiap tahun, klaim-klaimnya cair dengan baik, dengan lancar. Yang penting mengikuti prosedur yang disarankan di dalam kontrak polisnya, ya teman-teman ya. Baik, nah teman-teman semuanya, semoga apa yang kita ceritakan, apa yang saya sampaikan di dalam kesempatan ini bisa membuat teman-teman menjadi lebih jelas, lebih mengerti tentang produk Carlin Promix. Sepertinya waktu kita tidak cukup untuk membahas tentang gain protection, tapi kalau teman-teman merasa butuh penjelasan tentang produk gain protection, kita akan bahas di lain waktu. Dan untuk sesi bisnis maupun marketing plan, maupun tips-tips bagaimana aplikasi misalkan ya, kita juga bisa bahas lain waktu jika memang teman-teman butuh penjelasan tersebut. Silahkan tuliskan saja di komentar dan nanti kita akan buatkan videonya.